Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan solusi OSP Fisika 2023 nomor 7. Pada video ini saya akan berfokus pada konsep dan alur pengerjaan soal, sehingga detail seperti aljabar itu bisa kalian cek di video ini atau kalian langsung baca di notes PDF yang ada di deskripsi video. Oke, selanjutnya silakan pause untuk membaca soalnya terlebih dahulu. Sekarang kita akan mulai dari bagian A untuk mencari vektor kecepatan setiap partikel setelah tumbukan. Oke, di sini kita harus memahami terlebih dahulu saat tumbukan, di situ ada gaya normal dan gaya tarik tali. Oleh sebab itu, impuls-impuls dari gaya itu akan mempengaruhi arah kecepatan akhir. Oke, bisa diperhatikan di sini yang tadinya diam untuk A, dia sekarang akan memiliki kecepatan VA. Kemudian C yang tadinya juga diam, sekarang kan bergerak searah dengan tegangan tali juga. Kemudian untuk D di sini dia karena hanya dipengaruhi gaya normal, jadi arah kecepatannya masih sejajar dengan kecepatan awal. Sedangkan untuk B di sini ada resultan gaya di arah X dan Y, sehingga kecepatan akhirnya memiliki dua arah juga. Seperti itu. Oke, kemudian sekarang kita akan tinjau kinematika tali terlebih dahulu, yaitu kecepatan sejajar tali harus sama saat tegang. Di sini constraint tentang panjang tali harus konstan. Oke, bisa kita lihat untuk tali yang kiri di sini, kecepatan sejajarnya adalah VA dan VBX. Jadi nilainya harus sama. Kemudian untuk tali kanan, bisa diperhatikan di sini kecepatan sejajarnya adalah VC. Kemudian untuk dari benda B, di sini harus kalian proyeksikan. Jadi VBY dikali sin alfa min VBX cos alfa persamaan 2. Selanjutnya, karena resultan gaya pada sistem ini 0, kita bisa tinjau kekekalan momentum sistem. Kita mulai dari arah X, jadi momentum sistem di arah X awal akan sama dengan kondisi akhir. Perhatikan mula-mula tidak ada kecepatan di arah X sehingga momentumnya 0. Kemudian di akhir, ya di sini bisa kita lihat MAVA plus MBVX min MCVC cos alpha. Negatif karena arahnya berlawanan. Oke. Dan di situ kalian harus proyeksikan ya ke arah X. Oke, karena masanya sama, maka di sini kita akan mendapatkan persamaan 3. Kemudian kita tinjau pada arah Y, jadi sama momentum arah Y sistem untuk kondisi awal akan sama dengan kondisi akhir. Di sini saya menggunakan acuannya itu ke arah bawah, jadi mula-mula MV0, kemudian di akhir di sini akibat A 0, kemudian akibat B positif, akibat C juga positif, tetapi akibat D negatif. Oke, ya seperti ini. Sehingga kalian nanti akan mendapatkan persamaan 4. Dan persamaan terakhir itu untuk menjelaskan tumbukan elastik antara D dan B. Dan cara yang paling sederhana, kalian bisa tinjau V relatif di titik kontak yang sejajar dengan gaya normal. Oke, jadi untuk menghitung koefisien restitusi, kalian harus perhatikan garis gaya normalnya, kemudian kalian tinjau V relatif di titik kontak yang terjadi di garis itu. Oke. Ya, di sini definisinya adalah E sama dengan V relatif menjauh atau kondisi akhir dibagi V relatif mendekat.
Karena tumbukan elastik, maka nilai koefisiennya sama dengan 1. Kemudian untuk V relatif akhirnya, ya di sini VD plus VBY karena mereka saling menjauh. Kemudian untuk kondisi awal V0. Sehingga kita akan mendapatkan persamaan kelima. V0 sama dengan VD plus VBY. Oke, jadi di sini kita mempunyai 5 persamaan dan 5 variabel yang tidak diketahui. Seharusnya bisa diselesaikan. Oke, kita mulai dari persamaan 1, 2, dan 3. Kalian bisa substitusi, dan di sini kalian akan mendapatkan persamaan dalam VBX dan VBY saja. Kemudian, dari persamaan 1, 2, dan 4, sama, ya kalian masukkan untuk nilai VA, VC seperti itu ya. Kalian akan mendapatkan persamaan 7. Kemudian, kita bisa eliminasi VD dari persamaan 5 dan 7. Oke, seperti ini. Sehingga persamaan 8 itu hanya berisi VBX dan VBY. Maka di kondisi akhir, kalian bisa eliminasi salah satu dari persamaan 6 dan 8. Oke, kalau di sini saya akan mencoba menyelesaikan VBX. Ya, jadi didapatkan VBX sama dengan sepertiga V0 sin alpha cos alpha. Substitusi lagi, kalian akan mendapatkan VBY, VD, kemudian mendapatkan VA, dan terakhir VC. Semuanya dalam V0 dan alpha. Oke, kemudian kalian bisa masukkan semuanya. Jadi kalian akan mendapatkan vektor kecepatan setiap partikel dari VA, VB, VC, VD. Oke, seperti ini. Karena di soal sudah diketahui nilai alfanya, yaitu 60 derajat atau pi per 3 radian, maka kalian bisa langsung substitusi dan akan mendapatkan vektor kecepatannya dalam V0 seperti ini. Sekarang kita akan masuk ke bagian B, yaitu kondisi saat setelah tali putus. Oke, jadi setelah tumbukan, talinya putus dan setiap partikel akan gerak lurus beratur. Sehingga dalam penulisan vektor, kita bisa tulis posisi A sebagai fungsi waktu adalah posisi awalnya ditambah VAT. Ingat semuanya ini dalam penulisan vektor. Begitu pula untuk partikel C. Jadi RC fungsi T sama dengan RC 0 kondisi awal plus VC dikali T. Kemudian untuk jarak antara partikel A dan C, kita bisa tulis delta R sama dengan RC min RA. Sehingga kita akan mendapatkan RC awal min RA awal ditambah VC min VA dikali T. Oke, kalian tinggal masukkan nilai-nilai yang dibutuhkan, jadi posisi awal dan vektor kecepatannya. Oke, jadi untuk C, perhatikan posisinya dari sistem. Ya, di sini dia L cos alpha dan Y-nya L sin alpha. Sedangkan untuk A, dia min L. Oke, jadi nanti di sini kalau kalian masukkan nilai alfanya, kalian akan mendapatkan delta R sama dengan setengah L, kemudian 3 akar 3, min seperempat V0T akar 3, 2. Dan ingat yang dicari adalah jarak minimum. Dan di sini masih vektor jarak antara A dan C. Oleh sebab itu kita butuh besar dari jarak ini dengan cara kita kalikan dot, bisa dengan cara ini, atau kalian mau hitung di arah X dan di arah Y, kemudian kalian buat komponen-komponen X kuadrat plus Y kuadrat, itu juga bisa. Oke, di sini saya pakai caranya delta R dan delta R, sehingga di sini pertama
Setengah L, 3 akar 3 didotkan dengan dirinya sendiri, seperti ini. Kemudian, seperti perkalian biasa, jadi plus 2, suku pertama didotkan dengan suku kedua. Oke, dan yang terakhir, suku kedua didotkan juga dengan suku kedua. Oke, kemudian hasil akhirnya nanti adalah ya seperti ini. Jadi, jarak kuadratnya merupakan fungsi kuadrat terhadap waktu. Untuk mencari jarak minimum, ya kita bisa menggunakan konsep kalkulus, di mana kita akan cek saat turunan terhadap waktunya sama dengan 0. Dan di situ, kalian akan mendapatkan nilai final T sama dengan 10 akar 3 per 7 L. Maka, jarak minimumnya nanti akan didapatkan 3 per 14 akar 7 L. Oke, ini untuk cara pertama, jadi cara turunan. Ada satu cara lagi sebenarnya, yaitu kalian bisa menggunakan geometri dan gerak relatif. Caranya kalian tinjau A terhadap C atau C terhadap A, terserah kalian. Tapi di sini saya menggunakan tinjau A terhadap C, jadi C sebagai pengamat. Maka kecepatan relatif VRL sama dengan VA min VC. Kalian substitusi, dan kalian akan mendapatkan vektor V relatif A terhadap C. Kemudian, di sini kalian akan mendapatkan arah dari geraknya. Oke, untuk arah geraknya, kita bisa cek komponen arah Y dibagi komponen arah X. Jadi 2 per akar 3, dan sin theta cos theta-nya bisa kita cek di sini. Jadi sinnya 2 per 7 akar 7, dan cos theta-nya akar 3 per 7 dikali akar 7. Kita coba cek untuk gambar lintasannya. Jadi, nilai theta di sini, dia nanti bentuk lintasannya kurang lebih seperti ini. Garis biru itu. Oke. Perhatikan bahwa dari A ke pusat koordinat di sini, dan C ke pusat koordinat juga, itu jaraknya sama, sama-sama L. Sehingga kalau kalian hubungkan antara A dan C pada kondisi awal, ya itu kalian akan mendapatkan segitiga sama kaki. Di mana? Ya di sini sudutnya adalah setengah alfa. Ya, jadi di sini juga setengah alfa. Sedangkan sudut lintasan A terhadap C di sini adalah theta. Jadi nanti A akan bergerak lurus dengan kecepatan V relatif, dan C-nya akan diam karena C sebagai pengamat. Perhatikan bahwa jaraknya semakin lama akan semakin kecil. Dan kondisi jarak minimum akan tercapai saat jarak R ini tegak lurus terhadap lintasan. Ya, ini adalah R minimum. Oke, dan kalau kita perhatikan dari geometri ini, sebenarnya informasi penting yang kita butuhkan adalah ya segitiga ini untuk menghitung jarak minimum. Oke, kita coba gambar ulang seperti ini. Jadi ada R minimum, kemudian sudut yang kecil ini segitiganya adalah theta min setengah alfa, dan panjang garis jarak awal dari A dan C itu adalah 2L cos setengah alfa, karena segitiga sama kaki. Jadi L cos setengah alfa dikali 2. Oke, kemudian kalian bisa putar kalau mungkin agak bingung. Jadi kalian akan mendapatkan sisi miringnya 2L cos setengah alfa, dan R minimumnya ada di sini. Jadi untuk menghitung R minimum, kalian cukup sisi miringnya 2L cos setengah alfa dikali sin theta min setengah alfa. Gunakan identitas trigonometri, jadi sin theta cos setengah alfa min cos theta sin setengah alfa, dan alfanya tadi 60 derajat,
terus kalian substitusi juga nilai tetanya, kalian nanti akan mendapatkan jarak minimumnya 3/14 akar 7. Ya, jadi nilainya sama dengan cara turunan. Seperti itu. Di cara ini kalian tidak butuh mencari fungsi waktunya, kalian hanya butuh geometri. Sekarang kita kerjakan yang bagian terakhir pada bagian C, yaitu jarak minimum antara D dengan pusat massa sistem ABC. Oke, perhatikan bahwa di kondisi soal ini, momentum sistem ABC di arah X itu akan sama dengan 0 setelah tumbukan. Jadi sebelumnya 0 dan setelahnya juga 0. Karena tidak ada resultan gaya pada sistem ABC di arah X. Oleh sebab itu, kita bisa simpulkan bahwa pusat massa sistem ABC itu bergerak di arah Y. Kemudian di sini kita akan coba cari terlebih dahulu posisi awal pusat massa sistemnya. Ya, di sini menggunakan notasi vektor dan akan didapatkan posisi awalnya seperti ini. Jadi 1/6 L-1 akar 3. Kemudian kita hitung juga kecepatan pusat massa sistem di arah Y. Dan akan didapatkan min 5/12 V0 Y topi. Ya, jadi arahnya di min Y topi. Sehingga kalau kita ilustrasikan, kurang lebih seperti ini nantinya. Jadi pusat massa sistem ABC itu ada di sisi sebelah kiri, itu. Kemudian dia bergerak ke arah Y negatif dengan kecepatan 5/12 V0, dan untuk D dia bergerak dengan kecepatan 1/4 V0 di arah Y positif. Nah, kapan jarak minimumnya capai antara D dan pusat massa ABC? Ya, itu bisa dilihat saat jaraknya itu tegak lurus dengan sumbu Y. Ya, konsepnya sama dengan yang bagian sebelumnya. Tapi di kasus ini cukup sederhana, karena kita tahu jarak di arah Y untuk kondisi awal adalah 1/6 akar 3L, maka jarak minimum ini akan tercapai ya saat Y-nya sama. Gitu. Jadi bertemu di arah Y. Ini bisa kita jumlahkan 5/12 V0 T ditambah 1/4 V0 T sama dengan 1/6 akar 3 L. Jadi akan didapatkan T sama dengan 1/4 akar 3 L per V0. Jadi soal ini sebenarnya cukup sederhana. Yang penting kalian paham tentang diagram gayanya, kemudian paham dari konsekuensi-konsekuensi fisiknya, kalian bisa membuat persamaan geraknya sehingga kalian bisa mendapat kecepatan akhir setelah tumbukan. Kemudian untuk mencari jarak-jarak minimum, yaitu kalian bisa menggunakan cara turunan terhadap waktu. Kalau kalian berhasil mendapatkan jarak fungsi waktunya, atau kalian juga bisa menggunakan cara geometri juga. Dan cara geometri biasanya bisa lebih sederhana kalau kalian juga paham tentang gerak relatif. Oke, seperti itu mungkin kesimpulannya. Jadi, semoga video ini bisa membantu kalian, dan jangan lupa like, subscribe, dan komen jika ada yang ingin ditanyakan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.